Unjuk rasa yang diwarnai kericuhan pada Kamis malam menyisakan duka dengan tewasnya sopir ojek online akibat terlindas kendaraan taktis aparat. Setiap kali ada persoalan besar seperti hari-hari ini di Jakarta, demo masyarakat turun dan tidak berhenti, itu pertanda ada suatu sistem yang tidak bekerja. Ada gap antara apa yang dirasakan oleh masyarakat dan keputusan yang diambil oleh para elit. Dan ketika mereka tidak menyadari dan tidak mau mendengarkannya, rakyat pun turun ke bawah. Lalu kemudian terjadilah persoalan yang secara natural, ada eksiden dan lain sebagainya. Dan kemudian ada korban, lalu kemudian terjadi perlawanan di dalam masyarakat dan tidak berhenti. Mekanisme seperti ini bukan hanya terjadi satu kali dan Indonesia sudah mengalaminya beberapa kali. Walaupun kemudian kita bisa membaca ada pihak-pihak yang lalu mempertahankan kekuatan. Mereka juga mempunyai gerakan dan kemudian masyarakat bisa berubah. Bisa saja terjadi. Tetapi kan sebetulnya persoalan itu adalah ada sesuatu yang tidak didengarkan. Apa yang tidak didengarkan oleh para elit, para pemimpin? Satu, yaitu masalah misalokasi anggaran. Anggaran itu ada alokasinya dan alokasinya itu harus berpihak kepada rakyat. Karena di sana ada Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya mewakili kepentingan rakyat. Berbicara tentang rakyat dan kemudian memikirkan agar rakyatnya bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan semata-mata bantuan sosial. Jadi pertama ini adalah misalokasi. Belum lagi kita bicara tentang alokasi siapa yang mendapatkan lebih banyak, siapa yang mendapatkan lebih besar. Ada proses politik memang di sana, ada proses adu kekuasaan. Bisa saja terjadi, tapi nanti kita akan bicarakan soal misalokasi. Yang kedua adalah soal informasi, apa yang ternyata terjadi di lapangan. Menteri Pertanian mengatakan beras surplus, berkali-kali kita mendengarkan, pidatonya juga luar biasa. Tetapi fakta di masyarakat ditemukan bahwa harga beras terus naik. Lalu kemudian kita merasakan sekarang mahal. Jakarta sudah menjadi kota termahal nomor 18 di dunia. Nomor satunya adalah Singapura. Lalu kemudian London dan ada kota-kota lain. Kita di Jakarta ini hanya sedikit lebih murah dari Tokyo. Bukankah Anda yang pernah rekreasi ke Tokyo tahu persis mahal sekali. Anda pun dapat penginapan di sana, kamarnya kecil. Ya memang di sana properti mahal. Tapi oke lah bahwa kita tengah merasakan hidup kita semakin mahal. Walaupun kita bisa berargumentasi bahwa masih banyak orang bisa beli pecel, bisa beli gado-gado, ketupat di pinggir jalan yang harganya lebih murah. Oke lah ya. Tetapi harga beras mahal Pak Presiden hari ini. Jadi masyarakat merasakan penderitaan itu. Dan kemudian kita menyaksikan pula yang ketiga ini persoalan menteri-menteri ini menyampaikan informasi yang seringkali juga mengumumkan ke publik seenaknya tidak terkoordinasi dan kemudian merugikan masyarakat. Kita sudah lihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan yang kemudian berakibat bukan menciptakan gerakan ekonomi tetapi justru membatasi ekonomi, mempersulit ekonomi dan tidak melakukan job creation. Yang keempat tentu saja adalah job creation ini sendiri. Tugas semuanya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi hari ini kita menghadapi disrupsi dan hari ini kita menghadapi persaingan. Cina tengah menghadapi suatu ekonomi yang tengah berubah di negaranya. Dunianya berubah, barangnya tidak bisa masuk ke sana. Dan sebagai paradigma menjadi factory of the world, barangnya masuk ke sini begitu banyak, banjir. Dan kemudian sekarang orang lebih senang menjadi importir daripada menggerakkan perusahaan, membangun industri sendiri. Dan akibatnya apa yang terjadi? Kan sulit sekarang orang mendapatkan pekerjaan. Tetapi juga karena pejabat-pejabatnya tidak memikirkan job creation. Jadi kita tidak perlu mendapatkan bantuan sosial begitu. Yang diperlukan adalah lapangan pekerjaan. Dengan punya lapangan pekerjaan kita merasa lebih bermartabat. Kita merasa punya hari esok. Kita bisa merencanakan sekolah anak-anak kita. Hari ini jutaan anak-anak muda itu mengalami ketidakpastian. Tekanan sosialnya sangat besar karena lapangan pekerjaan sangat terbatas hari ini. Sudah sangat terbatas, pengusahanya menghadapi tekanan. Tekanan LMKN itu aja membuat tekanan. Bayangkan coba, mendengarkan musik harus bayar. Oke lah karena aturan, tapi begitu masyarakat cari jalan mendengarkan suara burung, itu pun mau dipalakin.
apa-apaan ini. Bijaksanalah dalam berbicara, bijaksanalah dalam menerapkan. Di Indonesia banyak sekali rumah makan, restoran itu adalah usaha kecil dan belum tentu untung. Jadi berikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati dari pekerjaan yang mereka ciptakan kalau negara tidak bisa menciptakan pekerjaan. Lalu kemudian kita juga menyaksikan masyarakat ditekan oleh pajak ini, pajak itu. Dan sekarang ketika masyarakat masuk ke dalam gig ekonomi, ekonomi yang kita sebutnya sektor informal. Kan kalau di sektor informal kita bergerak sendiri, motor-motor kita sendiri, mobil kita sendiri jadi supir. Kita narik, kita harus membiayai maintenance dan sebagainya. Kita dapat pendapatan hari itu untuk makan kita. Tapi kita harus bayar sendiri maintenance dan kita tidak dapat THR. Tapi hari ini kegiatan bisnis online pun dipajaki. Masyarakat sekarang jadi bingung. Ini dipajaki. Sementara alokasi anggaran di atas poin pertama tadi begitu menikmati. Dan akhirnya masyarakat melihat kok parlemen kita diisi orang-orang yang bergaya hidup semua. Jas mereka semakin bagus, mereka mempertontonkan flexing. Dan ini kemudian dipertontonkan lewat sosial media. Lalu kemudian mereka joget-joget pula menikmati kenaikan pendapatan yang tidak fair ketika masyarakat sedang mengalami penderitaan. Saya bukan bermaksud mengompori, tetapi saya ingin mengingatkan para elit bahwa memecahkan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini tidak sulit-sulit amat. Tidak sulit-sulit amat. Reform, robah itu semua. Kumpul, ketemu antara Menteri Keuangan, Bappenas, ya tentu dengan arahan Presiden. Lalu bicara dengan DPR, BPK ya pasti dalam pemeriksaan dan sebagainya. Ini adalah hubungan bagaimana kita menerapkan anggaran. Ada undang-undangnya. Presiden menyampaikan RUU kepada parlemen, DPR, lalu kemudian disahkan menjadi undang-undang. Dan sebelumnya sudah dibuat dengan Bappenas direncanakan, lalu kemudian Menteri Keuangan melihat alokasinya. Nah, alokasi ini harus adil dan harus pro rakyat. Bagaimana sekarang kita mengatakan pro rakyat sementara gaji wakil rakyat kita dinaikkan, mereka bergaya hidup mewah, lalu mereka bicara sembarangan. Dan ketika orang punya pendapatan tinggi, pasti akan merubah perilaku. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan kita kemudian menyaksikan itu. Begitu pongahnya orang-orang yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Bukankah orang yang pendapatan lebih tinggi biasanya lebih pelit, lebih perhitungan, lebih hati-hati. Sedangkan yang di bawah itu semakin solider. Tetapi misalokasi ini mengakibatkan Menteri Keuangan di bawah kendali parlemen. Dan parlemen kemudian mendapatkan terlebih dahulu apa yang seharusnya dia berikan kepada rakyat. Orang-orang yang belum selesai dengan hidupnya menurut Buya Syafi'i Ma'arif itu tengah menguasai kehidupan kita. Mereka tidak pernah selesai, sudah kaya tidak pernah selesai. Lihat saja ketika penjarahan terjadi di dalam rumah mereka. Betapa asetnya tidak pernah habis-habisnya dan banyak sekali. Dan seringkali kita berpikir tidak relevan untuk hidup di Jakarta. Tidak relevan hidup di tengah-tengah perkampungan memiliki aset-aset seperti itu. Tidak relevan sebagai wakil rakyat memiliki aset-aset seperti itu. Tidak mencerminkan representasi dari masyarakat. Dan akhirnya masyarakat kemudian mengambil tindakan. Ngeri melihat seperti ini. Polisi kita harapkan bisa melindungi mereka. Tapi hari ini kita menyaksikan polisi sendiri pun sedang repot untuk menjaga dirinya sendiri. Kantor polisi saja dibakar, markas Brimob yang berwibawa itu ternyata juga tidak bisa dipertahankan. Dan kemudian aparat harus bisa mengatasi diri mereka sendiri. Siapa yang akhirnya disalami oleh masyarakat? Tentara kita yang turun tidak membawa senjata. Kalau mereka dengan senyum mereka menyapa masyarakat, membuat masyarakat teduh, para demonstran tidak bergerak. Ini adalah satu fenomena. Jadi hari ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin? Simple sekali, sangat mudah sekali. Yang pertama, para elit, para pemimpin yang merasa bahwa mereka tengah menjadi incaran masyarakat yang telah berperilaku tidak baik, berucap tidak baik, hari ini muncul ke depan publik, bicara kepada publik dan beranilah untuk mengundurkan diri. Presiden kemungkinan besar dari perilaku yang saya baca, karakter beliau bukanlah tipe orang yang menggeser orang begitu saja. Kita perlu kesadaran kita ketika para elit sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Karena ini adalah refleksi berbulan-bulan ini. Mempertontonkan kekayaan, yang satu flexing dalam kehidupan sehari-hari, yang satu mengambil keputusan seenaknya, berpidato tidak fair, lalu kemudian mengalokasikan anggaran tidak baik, guru dan dosen tidak diberikan tunjangan yang memadai, para buruh juga menderita, lalu kemudian supir ojol juga seperti ini.
Banyak sekali orang-orang kecil yang tidak dialokasikan dengan baik. Maju saja ke depan, lalu katakan saya bertanggung jawab, saya mengundurkan diri. Orang-orang seperti ini harus tampil. Tidak terbatas hanya pada menteri, tetapi juga para pejabat tinggi dan juga kepada para politisi. Ayo maju ke depan, mengundurkan diri. Presiden, ini adalah solusi. Kalau Anda tidak berani, kita harus mendorong mereka untuk berani tampil ke depan dan mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu adalah sesuatu yang terhormat. Apalagi rumah Anda sudah dikepung. Ya, tentu kita simpati dengan mereka. Kita tidak inginkan ini terjadi. Kita inginkan ini berhenti. Kita inginkan ini menjadi lebih adem di dalam kehidupan kita. Tidak menyebar luas sampai ke daerah pinggiran. Lalu kemudian yang berada di parlemen harus melakukan reform. Reform tentang anggaran, reform tentang bagaimana kita mengambil kebijakan yang pro rakyat. Hentikan program-program ambisius yang merugikan masyarakat yang belum ada hasilnya. Evaluasi dengan sejujur-jujurnya. Memang ada program yang bagus sekali, tapi kemudian kita pilih dong kepentingannya. Jangan mau semuanya langsung seluruh Indonesia. Orang kaya pun kita beri subsidi, kita berikan ya sesuatu yang berlebih. Harusnya diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Lalu alokasikan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tugas semua pemimpin itu adalah job creation. Bukankah hari ini ada sekitar 55 juta kaum muda? Apakah Gen Z atau milenial yang sekarang membutuhkan pekerjaan? Ini tumpah ke jalanan ini. Dan akhirnya kita cuma menyalahkan pendidikan mereka rendah, ini mereka begini, kesehatan mereka begini, dan seterusnya. Tidak kompetitif. Tapi negara harus masuk ke situ dalam memberikan job creation, lapangan pekerjaan. Ini mutlak untuk diberikan. Nah, kalau sudah begitu, maka reform lagi. Bagaimana ini kepentingannya? Negara harus berani menunjukkan, para politisi menunjukkan. DPR itu reform dan langsung mengatakan gaji kita putuskan untuk dipotong. Kita berpihak kepada masyarakat. Gajinya tidak seperti itu. Kalau sekarang sudah dianggarkan berapa itu? 6,7 triliun untuk anggota DPR saja dalam satu tahun ini. Tahun depan diproyeksikan menjadi 10 triliun rupiah. Ini kan besar sekali, Bung. Dan telah membentuk perilaku arogan. Mari kita robah. Jangan sampai hal seperti ini hanya menghasilkan orang-orang yang cinta uang. Orang-orang yang datang ke sana hanya mencari uang. Dan mereka tidak pernah puas dengan uang. Dan mempertontonkan kepungahannya. Jadi harus ada reform. Termasuk reform tentang undang-undang partai politik. Undang-undang tentang politik. Undang-undang tentang pemilu. Gimana kita sudah bicarakan bertahun-tahun. Bahwa biaya pemilihan itu sangat mahal. Biaya kandidat itu sangat mahal. Dan kalau sudah mahal begitu, orang-orang ini kan akan menjadi korup. Lalu kemudian tidak menjalankannya. Dan kemudian pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Kalau sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, seperti misalnya wakil menteri dilarang rangkap jabatan dengan menjadi komisaris, mempunyai jabatan lain sebagainya, termasuk para menterinya. Hentikan, jalankan itu. Ini udah ada undang-undangnya, dibikin peraturannya, diputuskan oleh MK, tidak dijalankan. Jadi akhirnya masyarakat melihat ini apa. Kalau wakil menteri harus digaji lebih besar, gajilah lebih besar, alokasikan untuk mereka. Jangan gaji kepura-puraan. Demikian pula untuk para guru. Masa guru diperlakukan seperti ini? Gajinya sangat rendah seperti ini. Berikan perlindungan yang baik kepada mereka yang berhak. Ciptakan lapangan pekerjaan. Para penegak hukum juga pikirkan ketika melakukan penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum itu bisa mendorong sekaligus lapangan pekerjaan. Ini ada pekerjaan jadi hilang karena aparat kemudian mengambil tindakan demi kepentingan tertentu. Ini harus dihentikan semua. Saatnya kita mereform, membongkar ini semua. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant.